Medio tahun 2020, tersebar luas sebuah cerita pilu di tanah Aceh Utara, tepatnya di kota Banton Labu. Cerita keji seorang anak durhaka terhadap sang ibu. Nasrul! Di mana dia? Aduh! Nasrul! Nasrul! Ah! Kemana dia? Benar-benar menantu tak ada gunanya. Permainkan aku. Nasrul! Awalnya terjadi konflik keluarga ketika menantu berutang duit pada ibu mertua sebesar Rp300.000. Sang menantu, Nasrul namanya, meminjam uang untuk merenovasi kamar tidurnya. Guru tani berusia 43 tahun itu lalai menepati janji yang diucapkannya dahulu. Dasar menantu tak berguna. Tidur saja kerjanya. Nasrul! Ayo bangun! Bangun! Iya, Mak Tuan. Dasar menantu tak berguna. Hei Nasrul, kau lihat kamar ini, ya? Banyak yang berubah. Bagus, semuanya bagus. Lihat. Tapi kenapa kau tak mau bayar utang kau ke aku? Soal utang itu, Mak Tuan. Aku belum punya uang sekarang, Mak Tuan. Kasih aku waktu 1 minggu aja, Mak Tuan. Hei, kau pikir aku ini bodoh? Kau pikir juga aku ini mesin ATM buat kau? Habis kesabaranku. Rasakan ini. Rasakan ini. Rasakan ini. Dasar pemalas menantu tak berguna. Aku menyesal, Nasrul. Kujadikan kau menantu. Kalau aku tak ingat anak dan cucuku, seharusnya sudah sejak dulu kau usir dari rumahku ini. Paham kau? Aku pasti bayar, Mak Tuan. Tapi masih butuh waktu, Mak Tuan. Omong kosong. Sekarang kau pergi sana. Kau pergi ke mama kau. Nanti mama kau kasih uang untuk melunasi pinjamannya padaku. Lekas! Cepat! Mama tak punya uang, Mak Tuan. Mama cuma makan dari hasil uang sedekah. Itu juga dari hasil mengemisnya Mama, Mak Tuan. Omong kosong. Masa bodoh. Itu bukan urusanku. Ya. Hei, Nasrul, kau tak malu? Berkacalah kau. Kau lihat ibu kau tuh mengemis bisa. Tapi kau apa kerja? Hah? Menganggur saja tidur-tidur. Tak tahu malu kau. Sekarang kau lekas pergi. Kau minta duit untuk melunasi pinjaman hutangnya padaku. Atau kulapor kau ke polisi. Lekas! Tapi, Mak Tuan. Tidak ada tapi-tapi. Mak Tuan. Nasrul begitu tertekan oleh ancaman ibu mertua. Ia harus melunasi utangnya atau berurusan dengan hukuman penjara. Pak, Bu, sedekahnya. Ibu kandung Nasrul bukanlah orang kaya. Bernama Fatimah binti Sulaiman, berstatus janda. Berbeda kelas dari keluarga besannya. Fatimah mengemis sedekah untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ia hidup sebatang kara. Hidupnya susah walau menerima dana bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Bang, sedekahnya. Bu. Padahal ia membesarkan 2 anak pria hingga mereka besar lalu menikah. Hingga usianya renta, Fatimah masih terus bekerja dan tinggal di rumah gubuk peninggalan sang suami di Dusun 1, Kampung Munasab Banton Labu di Kecamatan Tanah Jambu Aye, Kabupaten Aceh Utara. Sejak menikah, rumah Fatimah tidak banyak berubah. Segalanya telah usang selaras dengan usianya. Terlebih usai kedua putranya menikah, nasib Fatimah tak berubah. Ialah Tengku Syahrul alias Nasrul bin Tengku Ibrahim dan adik bungsunya Hashim bin Tengku Ibrahim. Tetapi soal orang tua, perilaku Nasrul dan Hashim sama sekali berbeda.
Nasrul masih sering meminta uang rokok pada Fatimah, sementara Hashim sebaliknya kadang kala memberi uang dan beras pada ibunya. Mak, bangun mak. Mama, Ini Asim, Mak. Mak bangun. Kamu Hasim. yuk. Apa kabarnya nak? Lama tak jumpa. Alhamdulillah mak. Asim ada bawa sembako untuk mama. Dan ini ada duit untuk mama makan. Nggak banyak, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan lauk emak. Alhamdulillah. Sejak dulu kamu memang beda dengan abang kamu. Memang kamu anak yang baik. Terima kasih ya nak. Oh ya mak, kabar abang gimana? Hasim dengar, abang baru perbaiki rumah. Abang kamu Nasrul itu dari dulu tidak pernah berubah. Masih saja minta uang jajan rokok sama mama. Bahkan kemarin dia datang ke rumah minta uang 300.000 sama mama. Apa? 300.000? Uang dari mana coba? Bener-bener ya, terlaluan dia. Iya, katanya dia pinjam uang 300.000 itu sama mertuanya untuk memperbaiki rumah. Sekarang dia ditagih-tagih, nak. Kapan dia ke rumah mama? Beberapa hari yang lalu, nak. Apa dia ada nyakitin mama? Tidak apa-apa, nak. Mama nggak apa-apa. Mama udah terbiasa dengan tingkah lakunya dia, nak. Mana, Mak? Di mana Mama simpan uang Mama? Mak, aku butuh uang, Mak. Mak, tolonglah aku, Mak. Aku punya utang sama mak tuanku, Mak. Mama, tolong aku, Mak. Aku bisa dipenjara, Mak. Di mana, Mak? Di dapur. Di mana Mama simpan uang Mama? Astagfirullahaladzim. Mak, di mana, Mak? 300.000 aja. Aku tahu Mama masih punya simpanan. Mama nggak punya duit, nak. Dapat uang sedekah juga. Cuma cukup buat makan aja, nak. Aku nggak percaya. Mama bohong. Sekarang aku mau periksa di bawah kasur Mama. Mama minggir. Minggir, Mak. Fatimah tak bisa berbuat apa-apa, sementara Nasrul makin membabi buta mengacak-acak seisi rumah. Alhasil Nasrul tidak temukan apa-apa. Fatimah terbukti bicara apa adanya. Kamu itu harusnya minta waktu dulu sama mertua kamu. Bicarakan baik-baik. Pasti dia ngabulkan, nak. Sudah aku coba, Mak. Dia malah ancam aku laporkan ke polisi, Mak. Mama mau aku di penjara. Kalau mama ada uang, pasti mama bantu. Tapi mama ini orang miskin, nak. Miskin? Aku lebih miskin dari Mama. Mama masih punya beras. Aku nggak punya beras, Mak. Ya sudah, kalau gitu beras Mama buat aku aja ya. Tidak cukup durhaka, Nasrul kemudian membawa pulang simpanan beras Fatimah setelah tidak mendapat uang dari ibunya. Beribu kali dinasihati oleh Fatimah, Nasrul tak kunjung berubah. Walau 43 tahun usianya, Nasrul masih bergantung pada Fatimah. Sedang apa kau di sini? Kau minta uang lagi sama mama kau ya? Kau bawa apa itu? Pak Bit, anak itu pulang ke rumah mamanya. Ini beras, Pak Bit. Ya sudah, aku pamit pulang dulu ya, Pak Bit.
Assalamualaikum. Tabiat Nasrul pada Fatimah juga sering disindir sana keluarganya, terutama oleh Nurhayati, bibi kandungnya. Sejatinya manusia yang bebal, semua nasihat kepada Nasrul selalu mental. Pengertiannya begitu dangkal, Fatimah selalu dijadikan tumbal. Menganggur saja tidur-tidur. Tak tahu malu kau. Sekarang kau lekas pergi. Kau minta duit untuk melunasi pinjaman hutangnya kepadaku. Atau kulapor kau ke polisi. Mak, di mana, Mak? 300.000 aja. Aku tahu Mama masih punya simpanan. Mama nggak punya duit, Nak. Dapat uang sedekah juga cuma cukup buat makan aja, Nak. Aku nggak percaya, Mama bohong. Sekarang aku mau periksa di bawah kasur Mama. Mama minggir. Minggir, Mak. Sungguh aku tidak menyangka. Ternyata Mamak juga ingin aku di penjara. Aku tahu Mamak punya simpanan. Kenapa dia tidak menolongku? Kenapa, Mak? Jika tidak terpaksa, aku tidak akan melakukan hal senekat ini, Mak. Nasrul begitu dibutakan oleh rasa kecewa, juga intimidasi ancaman sang ibu mertua, sampai-sampai ia lupa bahwa Fatimah ialah ibu kandungnya. Diam-diam timbul niatnya menghuni neraka dengan menyiapkan sebilah pisau demi duit 300.000 rupiah yang disembunyikan di belakang rumah Fatimah. Ia putus asa, namun tak ragu pula melangkah. Kak Fatimah. Iya, Inilah Kak. terima kasih kayu bakarnya. Gimana kabar Kakak? Baik-baik juga? Kakak baik saja, Nurhayati. Kakak mau masak dulu ya? Iya Kak. Kakak lapar. Fatimah pun tidak memiliki firasat apa-apa. Pria malapetaka sudah menunggu di muka. Delapan hari berlalu, Nasrul kembali mengunjungi rumah ibu. Ia masih berpikir saja bahwa Fatimah menyembunyikan duit simpanan dari dirinya. Ia melangkah menuju Fatimah dengan pisau dalam genggamannya, sementara Fatimah masih tertidur pulas di ranjangnya. Mak. Ayo bangun, Mak. Apa? Astagfirullah. Nasrul, ada apa? Mak, aku minta uangmu, Mak, sekarang. 300.000 aja, Mak. Buat bayar utangku ke Pak Tuan. Tidak. Aku habisi, Mama. Kamu menodong pisau sama Mama? Kamu mau ngebunuh Mama? Aku serius, Mak. Mau aku bayar Mama? Dengarkan Mama ya, Nah. Sekarang kamu pergi. Tidak, aku tidak mau. Sekarang aku butuh uang, Mak. Kalau kamu nggak mau pergi dari rumah ini, biar Mama yang akan pergi dari rumah ini. Mak. Mama itu nggak ada uang, Nak. Kamu minta ditunda dulu, Nak, sama mertuamu. Sebentar saja. Aku tidak mau tunda-tunda lagi, Mak. Tiap hari Mak Tuanku datang ke rumah merepet. Mak, di mana uang Mamak? Atau aku bayar Mamak? Dasar kamu anak durhaka. Apa?
Durhaka. Kamu bunuh saja mamamu. Kamu justru kasih surga untuk mamamu. Surga. Baiklah jika itu yang Mama mau. Kau Mama. Tamatlah riwayat Fatimah di tangan Nasrul si anak durhaka. Nyawa sang ibunda tidak lebih berharga dari kalung emas untuk membayar utang pada ibu mertua. Maafkan anakmu ini, Mama. Tinggal Mama. Nasrul langsung melarikan diri. Ironisnya tak ada sesal sama sekali. Kematian Fatimah sepenuhnya terencana. Ketika sinar fajar mereka, Nasrul malah kembali ke rumah Fatimah. Rencana busuk apa yang akan ia lakukan selanjutnya? Cepat atau lambat jenazah Mama pasti akan terungkap. Jadi hal ini harus segera aku atasi. Mak. Mama. Assalamualaikum. Mama. Bukakan pintu, Mak. Assalamualaikum. Mak. Aku mau masuk, Mak. Mak. Nasrul, ada apa dengan mama kau? Pergi. Entahlah, Mak. Baik. Kak! Kakak! Bangun, Kak! Buka pintu! Darah! Astagfirullah. Di bawah pintu ada genangan darah. Biar aku cek, Mak. Aku akan coba nginap dari belakang rumah. Iya, cepat lakukan. Iya. Mak, tunggu sini, Mak. Iya, iya. Leceknya, Nasrul berhasil membuat Nurhayati percaya. Bahkan malah mendukung skenario busuknya tanpa disadarinya. Aduh, apa yang terjadi sama kakak Fatimah? Nasrul, gimana dengan keadaan Kak Fatimah? Lantas dengan mudah, Nasrul memberitakan kematian Fatimah. Nasrul, gimana keadaan Kak Fatimah? Makbit, Mama meninggal, Makbit. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa ini terjadi sama kau, Makbit. Kak? Masalah dan dosamu. Mama dibunuh orang, Makbit. Tolong, Makbit. Makbit panggil Pak Gecik. Iya. Panggil polisi. Iya. Dan begitulah Nasrul berhasil menipu Nurhayati bibinya. Nasrul pun merasa lega sebab skenarionya berjalan sempurna. Bangun, Mak. Makbit. Iya. Iya. Cepat, Makbit. Tolong! Tolong! Awalnya dikira sempurna, namun polisi tidak mudah dikelabui begitu saja. Setelah 10 saksi dimintai keterangannya, ditambah temuan sidik jari di rumah Fatimah, akhirnya Nasrul bin Tengku Ibrahim mengakui perbuatannya. Polisi merekonstruksi 26 adegan pembunuhan berencana setelah menetapkan status Nasrul menjadi tersangka. Hingga akhirnya ia diadili selanjutnya. Lantas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lok Sukon di Aceh Utara menyatakan bahwa terdakwa Nasrul terbukti bersalah. Sehingga diganjar hukuman pidana penjara seumur hidup lamanya. Amar putusan Majelis Hakim dibacakan pada hari Rabu 20 Januari 2021 di sidang terbuka. Sementara putusan hakim jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni hukuman mati sebelumnya.